Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Perkenalkan, saya Reskianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SMA Negeri 1 Tapalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Bersama dengan rekan saya, Ibu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asmawati Zatabaran. Saya dari UPTD SMA Negeri 1 Tapalang, mengajar magang sosiologi di kelas 10. Baik Bu, terima kasih atas perkenalannya. Pada kesempatan ini kami akan melakukan supervisi akademik, yaitu pra-observasi, di mana tujuan dari observasi ini untuk mengukur sejauh mana persiapan observer atau guru yang diobservasi dalam melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Baik Bu, gimana kabarnya hari ini Bu? Ya, alhamdulillah kabarnya hari ini baik. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Kita mulai saja ya Bu. Yang pertama Bu, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya? Oke, untuk tujuannya itu atau pencapaian pembelajaran saya nanti itu ada dua, yaitu dimana untuk mengetahui sejarah sosiologi, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui sosiologi sebagai ilmu sosial. Jadi nanti Bu ada dua tujuan ya Bu? Ada dua tujuan. Jadi dari segi sejarah sosiologi dan ilmu sosialnya. Ilmu sosial. Oke. Pertanyaan kedua Bu, dari pembelajaran nanti karya pengembangan apa yang akan Ibu ingin fokuskan? Oke, untuk karya pengembangan itu fokusnya nanti itu pada pengetahuan murid, di mana capaian ini saya akan kaitkan dengan lingkungan sekitar murid. Oke. Selanjutnya Bu, strategi apa yang akan Ibu lakukan pada pembelajarannya nanti? Oke, strategi yang ingin saya lakukan itu saya akan menggunakan strategi berdiferensiasi. Luar biasa ya Bu, jadi menggunakan strategi Ya, berdiferensiasi. diferensiasi. Oke, kemudian Bu, media yang akan Ibu gunakan nantinya? Media yang saya gunakan nanti itu ada dua, yaitu Infocus dengan LKPD. Jadi ada dua ya Bu, Ada Infocus dua, dan Infocus LKPD. dengan LKPD. Luar biasa. Kemudian Bu, kapan waktu pelaksanaan pembelajaran yang Ibu rencanakan ini? Waktu pembelajaran yang akan saya laksanakan itu saya akan laksanakan besok, yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, yaitu pada jam pertama sampai jam ketiga, dan masuk pada pukul 7.30, selesai pukul 9.45. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan ya Bu. Ya. Dan apa yang diharapkan Ibu dapat terwujud dengan baik. Demikianlah percakapan praobservasi yang telah kami lakukan. Semoga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri siap. Salam kepada ibu guru. Silakan duduk kembali. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum saya absen, yang pakai topi silahkan buka topi. Ya. Oke, dengan namanya Afgan Fahresti. Oke, siapa yang mana? Afgan. Dadah.
Gibran. Hadir Bu. Muhammad Sawal. Muhammad Ardian. Muhammad Fatur Rahman. Mukhtarir. Musdalifah. Nur Adelia. Nur Atika. Nur Fajriah. Nur Fazila. Nuri Maulida. Nurul Azkia. Nurul Lutfiah. Monas. Riki Ahmad. Rifka Ahmadin. Rifka. Satya. Nila. Satrio. Siti Sintia. Oke, untuk hari ini sudah tahu ya jadwalnya. Ngambilin apa? Tahu ngambilnya apa? Dadah. Karena dalam sebuah hubungan itu pasti di dalamnya ada yang namanya interaksi. Suatu hubungan tidak akan berjalan atau tidak akan terjadi kalau pernah katakan salah, tidak ada yang salah. Karena mungkin kalian mengatakan itu dari segi, misalnya tadi ada mengatakan hubungan itu sama dengan tidak, mungkin dia memiliki pemikirannya itu misalnya dari arah kiri, gambaran atau tidak usah penjelasannya. Contohnya saja, gambaran kata hubungan di pikiran kalian itu seperti apa? Ketika orang melakukan apa? Kerja bakti. Oke. Apa lagi? Katanya kalau kerja bakti itu di dalamnya ada namanya hubungan. Apa lagi? Orang mengatakan itu sosiologi itu sosiologi, mencocokkan ideologi. Ya. Terkadang orang mengatakan itu sosiologi itu biasa dan itu benar. Ya. Karena sosiologi itu mengkaji dari berbagai sisi, bukan hanya satu saja lurus dan tidak. Sekarang saya akan bagikan ini LKPD tapi Soal yang diberikan itu soal nomor 1, berikan pendapat Anda kenapa sosiologi dikatakan sebagai ilmu sosial. Jawaban saya yaitu sosiologi dikatakan sebagai ilmu sosial karena sosiologi memfokuskan pembahasan kepada masyarakat atau bisa dikatakan sebagai hubungan interaksi manusia dan manusia. Contohnya interaksi manusia dan manusia adalah adanya kegiatan pemilihan OSIS. Nomor 2, tuliskan secara singkat bagaimana lahirnya sejarah sosiologi. Jawaban saya yaitu adalah lahir di Eropa pada abad ke-19 dan dilatari belakangi oleh peristiwa revolusi industri di Inggris dan revolusi Prancis. tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Terus pertanyaan kedua tadi ada. Oke. Pertemuan hari ini yaitu
paparkan atau kemukakan tadi itu saya pikir semuanya saya anggap hampir sempurna, ya. Kalian sudah paham kenapa sosiologi dikatakan sebagai ilmu sosial dan kenapa sejarah lahirnya sosiologi itu sendiri, ya. Karena Bapak sosiologi Indonesia tahu tidak? Bapak sosiologi itu tahu tidak? Bapak sosiologi itu bernama Emil Durkheim, ya. Tapi sejarah singkat yang kalian tadi paparkan itu tidak salah juga, meskipun tidak mencantumkan namanya, ya. Tadi sudah dipaparkan bahwa sosiologi dan sejarah sosiologi dengan sosiologi sebagai ilmu sosial. Minggu depan kita masuk tentang materi interaksi identitas diri, tindakan dengan hubungan sosial, ya. Ada kaitannya dengan materi pertama tadi. Yang paling pertama nanti kita bahas itu tentang identitas, tindakan dengan hubungan. Jadi persiapkan dirinya minggu depan. Saya pikir saya hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reskianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari IPTD SMA Negeri 1 Tapalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pada hari ini tentunya saya masih ditemani bersama rekan saya, Ibu Asmawati Z Labaran SPD. Ibu ini mengampu mata pelajaran sosiologi di IPTD SMA Negeri 1 Tapalang. Beliau merupakan guru yang diobservasi pada proses pembelajarannya di supervisi akademik. Dan kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Baik Bu, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, dalam keadaan sehat walafiat. Oke Bu, jadi pada hari ini kita kembali bertemu lagi di pasca observasi. Jadi hari ini Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan kemarin Bu. Tujuannya untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu pada saat melakukan pembelajaran kemarin? Oke, untuk proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin, awalnya saya merasa gugup atau tegang karena ketika saya melakukan proses pembelajaran kan ada ibu yang dimana ibu memantau saya atau melihat saya dalam proses pembelajaran. Tetapi seiring berjalannya waktu dalam proses pembelajaran saya sudah mulai terbiasa dan alhamdulillah lancar sampai selesai. Jadi lumayan gugup ya Bu? Lumayan gugup. Oke, kemudian Bu, pertanyaan berikutnya. Dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, bolehkah Ibu ceritakan kembali kompetensi apa yang Ibu kembangkan dan seperti apa tahapan-tahapan atau langkah-langkah persiapan Ibu? Oke, dari proses kemarin yang saya lakukan seperti yang dilakukan pada pra-observasi bahwa saya akan fokuskan pada pengetahuan murid dan itu sudah terjadi, tetapi dalam proses pembelajaran itu bukan hanya penilaian pada pengetahuan murid tetapi juga pada kompetensi keterampilan murid. Nah, terus untuk persiapan ya Bu? Iya, persiapannya. Persiapan itu sendiri ketika kita mau melakukan proses pembelajaran seperti biasa, mungkin yang paling utama dulu itu kita sebagai pengajar atau guru di sekolah itu seharusnya ketika kita ingin memulai pembelajaran terlebih dahulu kita sendirinya harus sehat,
Terus yang kedua itu rancangan pembelajaran, atau kita akan membuat capaian-capaian yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga media, dan yang selanjutnya mungkin LKPD dan yang lain seperti itu. Nah, jadi kompetensi yang ibu kembangkan ini menjadi dua ya Bu? Menjadi dua. Tadinya hanya pengetahuan murid, ternyata ketika sudah memulai proses pembelajaran, kompetensi di bidang keterampilan juga itu menjadi salah satu penilaian saya. Oke Bu, jadi memang ya Bu, dalam menyiapkan pembelajaran itu memang kesehatan juga yang paling penting ya. Kesehatan juga paling penting. Oke Bu, kemudian Ibu, kira-kira sejauh mana area pengembangan kompetensi yang Ibu lakukan? Menurut saya perkembangan atau sampai mana proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya anggap itu sudah berhasil. Kenapa saya katakan sudah berhasil? Dilihat dari respon murid itu sendiri, di mana ketika saya membagikan media atau LKPD yang saya sudah buat, sudah hampir anggaplah 80% atau 85% murid ada respon. Saya lihat ketika saya suruh atau perintahkan ke murid untuk memaparkan pendapatnya, itu murid sudah berani, meskipun masih ada murid yang masih kurang memahami mungkin, atau pada proses pembelajaran saya itu mereka anggap masih kurang menarik seperti itu. Oke Bu. Kemudian Ibu, setelah melakukan pembelajaran di kelas Bu, kira-kira ada tidak kendala atau hambatan yang Ibu jumpai saat pembelajaran? Oke, untuk masalah kendala ketika dalam proses pembelajaran, seperti yang saya sudah sebutkan kemarin di praobservasi, bahwa saya akan menggunakan media infocus, tetapi ketika saya kemarin melakukan proses pembelajaran, media infocus atau alat infocus itu saya tidak bisa gunakan karena berhubung ruang belajar yang saya gunakan itu arus listrik tidak berfungsi, sehingga media yang saya ingin gunakan itu tidak terpakai. Oke Bu, jadi terkendala arus listrik ya Iya, Bu? arus listriknya tidak ada. Oke. Nah, terkait kendala yang Ibu jumpai kemarin pada proses pembelajaran, kira-kira Ibu punya rencana tindak lanjut tidak untuk menanggulangi kejadian ini berulang lagi? Oke, melihat dari kendala yang saya temukan di proses pembelajaran kemarin, itu menjadi evaluasi saya untuk diri saya sendiri. Ketika pertemuan selanjutnya atau proses pembelajaran selanjutnya, itu harus menjadi salah satu target yang harus saya evaluasi, karena mungkin salah satu caranya itu ketika saya mau melakukan proses pembelajaran selanjutnya, saya harus mempersiapkan ruang kelas, di mana saya akan mencari ruang kelas yang bisa saya gunakan, yang memiliki arus listrik, sehingga infocus ini bisa menjadi salah satu penunjang atau membuat murid itu sendiri menarik untuk belajar seperti itu. Oke, luar biasa ya Bu. Jadi rencananya nanti ingin tetap mengoptimalkan penggunaan infocusnya ya Bu. Iya. Oke, kemudian Ibu, kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan ini kapan kira-kira bisa diterapkan Bu? Penerapan target yang ingin saya lakukan itu, saya rencananya saya akan langsung targetkan ketika proses pembelajaran selanjutnya. Saya tidak mungkin menunggu nantinya, tetapi untuk proses pembelajaran selanjutnya saya akan sudah optimalkan seperti itu. Oke Bu, baik Bu, kita berada di akhir sesi. Jadi mungkin tadi ini pertanyaan terakhir yang saya ajukan. Semoga rencana ini kedepannya dapat berjalan dengan lancar dan dapat direalisasikan dengan baik. Sampai di sini dulu Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.